Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang tiga pondasi utama, tiga landasan utama, tiga hal yang paling fundamental harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dalam menjalankan agama ini, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahhab di dalam kitab Thalathatul Usul, kemudian diperjelas dan disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin ajmain. Sekarang kita masuk halaman 60. Pembahasan terakhir kita di halaman 60 adalah tentang al-ihsan. Kita katakan bahwasanya agama Islam itu memiliki tiga tahapan. Tahapan al-Islam, tahapan al-iman, dan tahapan al-ihsan. Tahapan-tahapan ini, ikhwah, bukan sebagaimana tahapan yang dibuat-buat oleh orang sufi yang mengatakan bahwasanya tahapan pertama tahapan syariat, kemudian tahapan ma'rifat dan seterusnya. Bukan, ya, bukan tahapan-tahapan yang bid'ah seperti itu. Ya, tahapan yang kita maksudkan di sini adalah tahapan yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, di antaranya adalah hadis Jibril yang kita baca di pertemuan sebelumnya. Jadi Nabi sendiri yang menyampaikan tahapan-tahapan ini, bukan kita yang membuat-buatnya. Ya, tidak sebagaimana tahapan-tahapan yang dibuat oleh orang-orang sufi. Baik. Jadi di halaman 60, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya ihsan itu intinya adalah mengokohkan Islam dan iman. Ya. Itu inti dari pertemuan kita sebelumnya. Maka sekarang kita akan masuk ke wal qadrul wajib. Takaran wajib al-mujzi'u minal ihsan. Ya, yang mencukupkan, ya, dari ihsan. Maksudnya apa? Ya, kadar wajib yang harus ada pada diri setiap orang dalam masalah ihsan. Sebagaimana dalam masalah iman, masing-masing rukun memiliki kadar wajib. Maka dalam ihsan juga ada kadar wajibnya. Kita analogikan kemarin dengan angka matematis, yaitu 20%. Ya. Maka sekarang kita akan membahas kadar 20% dalam masalah ihsan itu yang seperti apa. Dan tentunya ihsan yang kita maksud di sini adalah al-ihsanu ma'al khaliq. Ya, ihsan bersama Allah, ihsan kepada Allah. Karena sebagaimana kita sebutkan di pertemuan kemarin, bahwasanya ihsan itu ada dua, ihsan ma'al khaliq dan ihsan ma'al khalq. Yang kita maksud di sini adalah al-ihsanu ma'al khaliq. Karena kalau al-ihsan ma'al khalq itu pembahasannya fikih. Ya, maksudnya ke pembahasan fikih muamalah nanti. Nah, sedangkan kita sedang membahas akidah di sini, membahas tauhid. Baik. Maka takaran wajib dalam al-ihsanu ma'al khaliq yarji'u ila aslain, berdiri di atas dua hal poin utama, berdiri di atas dua hal yang fundamental, hal yang pokok. Yang pertama, ihsanun ma'ahu fi hukmihil qadari bisabri alal aqdari. Yang pertama adalah bersikap ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam atau ketika menyikapi hukum-hukum Allah yang bersifat qadari. Hukum Allah itu kan ada hukum qadari, ada hukum syar'i. Kalau antum masih ingat di awal-awal dulu kita pernah sebutkan hukum Allah itu ada dua, hukum qadari sama hukum syar'i. Hukum qadari itu ketetapan Allah. Ya, ketetapan, ya, takdir bahasa kita. Ya. Maka maksud berbuat ihsan kepada Allah itu adalah ketika kita menyikapi takdir-takdir Allah, kita bersabar atas takdir tersebut. Gitu maksudnya. Kita diuji dengan kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang-orang kita sayangi, diuji dengan kurangnya harta, diuji dengan penyakit dan sebagainya. Itu kan hukum qadari namanya. Kemudian kita bersabar, nah itu berarti bentuk ihsan. Maka orang yang ihsan adalah orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ihsanun ma'ahu fi hukmihi asy-syar'i. Berbuat baik kepada Allah, ya, yang berkaitan dengan hukum syar'i. Ya, hukum syar'i itu maksudnya perintah-perintah dan larangan-larangannya. Ya, apa yang ada dalam Al-Qur'an itu hukum syar'i namanya. Ya.
Antum diperintahkan untuk sholat, puasa, zakat, itu hukum syar'i namanya. Antum dilarang khamar, dilarang zina, dilarang mencuri, membunuh, itu hukum syar'i namanya. Jelas ya? Jadi hukum Allah, ketetapan Allah itu ada yang sifatnya qadari, takdir maksudnya, ketetapan. Hari ini antum diberikan rezeki, hari ini antum diuji dengan penyakit, itu hukum qadari. Ya. Nah, kalau dikatakan dalam Al-Quran, sholatlah, puasalah, zakatlah, tinggalkan zina, jangan dekati zina, ya, jangan dekati khamar, maka ini namanya hukum syar'i. Bagaimana sekarang kalau kita mendengar perintah atau larangan? Agar kita dikatakan orang yang ihsan, orang yang muhsin, ketika mendengar perintah dan larangan, apa harus kita lakukan? Bimtisali khabarihi bitasdiki itsbatan wa nafian, wamtisali talabihi bifi'lil faraid wajtinabil muharramat wa i'tiqadi hillil halal. Kalau ya ayat Al-Quran tersebut, hukum syar'i itu kan ayat Al-Quran maksudnya ya. Kalau ayat Al-Quran tersebut berisi khobar, berita maksudnya, dikasih tahu kita dalam Al-Quran. Kan dalam ayat-ayat Al-Quran ada yang bentuknya perintah, larangan, berita gitu ya. Kejadian pada hari kiamat misalkan, ini berita bentuknya. Kalau ada ayat Al-Quran bentuknya berita, maka cara ihsannya adalah dengan membenarkannya. Membenarkan benarnya cerita tersebut, atau sebaliknya menafikan kebohongan cerita tersebut. Gitu. Ya, menafikan kesahihan cerita tersebut. Itu kalau ayat Al-Qurannya berbentuk khobar. Kalau ayat Al-Qurannya berbentuk tolab, jadi ayat Al-Quran itu ada dua, khobar sama tolab. Tolab itu ya, artinya meminta untuk melakukan, itu namanya amr. Meminta untuk meninggalkan, itu namanya nahi. Jelas ya? Jadi kalau tolabnya berbentuk perintah, kita lakukan bifi'lil faraid. Ya. Kalau perintahnya, kalau tolabnya berbentuk larangan, maka kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Jadi begini ikhwah, cara memahami ayat Al-Quran ini pembahasan yang sangat penting sekali ikhwah. Ya, biasanya dijelaskan di dalam kitab-kitab ya, ayat Al-Quran yang berisi perintah itu cukup kita lakukan, ayat Al-Quran yang berisi larangan cukup kita tinggalkan. Tidak, ini pernyataan yang keliru gitu ya. Ketika antum mendengar ayat perintah, maka sebelum antum melakukan perintah tersebut, antum harus punya i'tiqadi hillil halal, meyakini kehalalan sesuatu tersebut. Harus ada keyakinan terlebih dahulu. Kalau ada perintah untuk sholat, ya, antum harus yakini dulu bahwasanya sholat itu adalah suatu bagian dari syariat Islam. Baru kemudian antum sholat. Ngerti maksudnya? Begitu juga sebaliknya, ketika ada perintah untuk jangan mendekati zina, ya, bukan berarti antum langsung meninggalkan zina, tidak. Harus tanamkan dulu keyakinan bahwasanya zina itu adalah perbuatan yang haram. Baru kemudian tinggalkan zina. Paham maksudnya? Jadi diawali dengan keyakinan dulu. Baru dikatakan kita telah imtisal. Antum paham mana imtisal ya? Ya, jadi imtisal yang benar itu. Ya, masalah ini diulang berkali-kali sama Syekh Utsaimin ini di dalam Syarah Salatul Ushul. Ya, dari cara yang keliru kita mendengar perintah langsung dilakukan, mendengar larangan langsung ditinggalkan. Enggak, harus ada i'tiqad dulu. Ya, misalkan, ya, masalah budak zaman sekarang kan nggak ada yang namanya budak karena sudah tidak ada perang lagi. Ya, masalah budak misalkan, ya, budak tawanan perang katakanlah seperti itu. Ini kan bagian dari syariat Islam. Ada aturannya di dalam kitab-kitab fikih, ya kan? Walaupun kita tidak melakukannya di zaman sekarang lagi, ya, di zaman ini kita sudah tidak melakukan hal seperti itu, tetap kita punya keyakinan bahwasanya itu adalah bagian dari syariat Islam. Itu dia maksudnya. Ini kesalahan dalam berpikir, dalam menyikapi ayat perintah dan ayat larangan ini. Minta bijai dan ada ikhwah. Ya, ini harus dipahami baik-baik ini. Ya. Karena tidak dikatakan antum imtisal, bayangkan antum meninggalkan zina, tapi tidak dikatakan meninggalkan zina. Karena ada orang yang meninggalkan zina, tapi meyakini zina itu halal. Dia tidak berzina karena tidak mampu secara fisik, ya, atau tidak mampu secara ekonomi. Tapi dalam hati tetap dia meyakini ya, zina itu halal. Maka suatu ketika nanti ketika dia mampu untuk melakukan zina, dia akan berzina. Nanti maksudnya ya. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena salah dalam memahami ayat wala taqrabuz zina itu. Cara memahaminya bagaimana? Pahami dulu zina itu adalah sesuatu yang haram, baru kemudian antum berusaha untuk meninggalkan. Itulah yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini dengan kata wa'tiqadi hillil halal. Kalau antum perhatikan di situ, ya,
Tolab itu kan ada dua, melakukan dan meninggalkan. Ya, tolabihi bi fi'lil faraid wajtinabi al muharramat. Ya, tolab itu melakukan atau meninggalkan. Tapi Syekh menambahkan di sini i'tiqad, harus ada keyakinan dalam kedua hal tadi. Dalam melakukan harus ada keyakinan bahwasanya itu adalah sesuatu yang halal. Dalam meninggalkan harus ada keyakinan itu adalah sesuatu yang haram. Nah, jadi dikatakan sempurna antum meninggalkan khamar kalau antum punya keyakinan khamar itu haram. Bukan hanya sekedar tidak minum khamar, ya. Tidak minum khamar bukan itu yang bernilai pahala di sisi Allah, tapi keyakinan bahwasanya khamar itu sesuatu yang haram. Ya, antum meyakini khamar itu haram, kemudian antum tinggalkan karena keyakinan tadi. Nah, itu yang benar. Paham ya, ikhwah ya? Nah, ini paham kok. Hal yang sangat penting sekali di sini untuk dipahami. Nah, jadi i'tiqad ini masuk ke dalam al-fi'il dan al-ijtinab, at-tark. Baik. Wa arkanul ihsani isnan. Dan rukun ihsan itu ada dua. Lah, tadi katanya ada satu rukun ihsan. Kenapa kok ada dua sekarang? Ini tinjauan lafaz. Karena dikatakan di hadis apa? Anta budallaha ka'annaka tarah. Ini rukun yang pertama. Paham ya? Fa illam takun tarah fa innahu yara. Ini ya, rukun yang kedua. Baik, jadi sebenarnya satu rukun, cuman Syekh Utsaimin di sini memperincikan, ya. Baik. Dikatakan di sini ahaduhuma an ta'budallah. Jadi ihsan itu harus ada ibadah di dalamnya. Ya, harus diniatkan untuk ibadah. Wal akhar an yakuna iqa'u tilkal ibadah yakni fi'laha ala maqamil musyahadah awil muraqabah. Ya, menyembah Allah, kemudian antum merasa Allah itu melihat antum. Nah, ulang. Jadi ihsan itu bukan hanya menyembah Allah, tapi juga antum merasa bahwasanya Allah melihat antum. Kita semua menyembah Allah, tapi tidak semua kita merasa diawasi oleh Allah. Apa maksudnya ya? Berarti penyusun dari ihsan itu ada dua, menyembah dan merasa diawasi. Menyembah saja mah gampang, semua kita bisa. Tapi merasa diawasi oleh Allah, nah ini level yang sulit ini. Hanya orang-orang spesial yang mampu sampai ke tahapan ini. Gitu maksudnya. Paham ya? Baik. Wa qaulul musannif al-ihsanu ruknun wahidun. Dan perkataan musannif, Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ihsan itu hanya satu rukun, sedangkan Syekh Utsaimin mengatakan dua. Maksudnya adalah syai'un wahid, satu jenis maksudnya. Bukan hanya satu, tapi satu jenis. Ya, satu jenis rukun maksudnya. Kalau rukun Islam itu ada 5, karena ada 5 jenis. Nanti maksudnya ya, sholat misalkan, itu jenisnya adalah ibadah, ya, ibadah badaniyah. Ya, kalau zakat itu jenisnya ibadah maliyah, haji ibadah badaniyah wa maliyah dan seterusnya. Jelas maksudnya ini ya? Baik. Nassa alaihi Ibnu Qasim al-Asimi fi hasyiyati salasatil usul. Ya, jadi banyak Syekh Utsaimin dan ulama-ulama pensyarah Salasatul Usul yang merujuk kepada kitab ini, Hasyiyah Salasatul Usul. Ini tadinya kitab yang ada 2 pilihan. Kita sebelum memulai kemarin ada 2 pilihan ini, antara Hasyiyah ini sama ya Syekh Utsaimin. Maka kita pilih yang ini, ya. Nassa alaihi Ibnu Qasim al-Asimi. Ibnu Qasim al-Asimi ini kakek dari Imam Masjidil Haram, Syekh Muhammad al-Qasimi, ya, yang menulis Mutun Talibul Ilm. Ya, kakek beliau yang menulis, atau bapak beliau, ya, kakek beliau yang pertama menulis, kemudian dilengkapi oleh bapaknya. Ya, dia menulis kitab Hasyiyah Salasatil Usul. Udah cetak kitabnya. Ya. Di dalam Hasyiyah Salasatil Usul itu disebutkan bahwasanya yang dimaksud oleh Syekh ruknun wahidun, padahal ada 2, itu maksudnya syai'un wahidun, 2 jenis. Gitu. Gitu. Jadi kalau Anda mengatakan, ya, antum di sini, ya, adalah seorang santri, padahal ada 3 orang di hadapan Anda, ya, tapi Anda katakan, ya, antum adalah seorang santri. Maksudnya 3 orang. Kenapa? Seorang di sini maksudnya ya, satu jenis antum semua ini. Kalau Anda katakan antum 3 orang, berarti ini santri, ini satpam misalnya kan, kemudian ini polisi, beda-beda begitu. Paham ya? Baik. Jadi kalau dikatakan ruknun wahidun belum tentu hanya satu. Bisa saja jenisnya berbeda-beda. Wa huwa muta'ayyinun li hamli kalamihi alaihi li'anna rukna la yakunu illa muta'addidan.
Ya, karena apa? Karena mustahil rukun sesuatu itu hanya satu, ikhwah. Rukun artinya apa? Penyusun. Coba sebutkan benda apa yang di dunia ini penyusunnya hanya satu. Ada nggak? Nggak mungkin. Ya, penyusun sesuatu itu hanya satu, nggak mungkin. Badan manusia saja penyusunnya ada banyak di situ, unsur-unsur yang ada di badan kita itu. Ada tulang, ada daging, otot, sebagainya. Ya, rumah, nggak mungkin penyusun rumah itu hanya tiangnya toh. Pasti ada yang lain, ada dinding, ada atap, sebagainya. Ya. Ya. Jadi ar-rukan la yakunu illa muta'addi, dan rukun itu pasti banyak dia. Ya minimal 2, ya. Fa yakun li syai'i ruknan aw salasa aw arba'ah aw ma fawqa dzalik. Maka rukun sesuatu itu pasti minimal 2, 3, 4 dan seterusnya. Wa in dzukira anna lahu ruknan wahidan fa huwa syai'un nafsu. Kalau dikatakan ya, rukun sesuatu itu hanya satu, berarti itulah sesuatu itu. Maksudnya begini. Kalau dikatakan ihsan itu rukunnya hanya satu, berarti rukun yang ini maksudnya ihsan itu sendiri, gitu. Paham maksudnya? Ya. Nah, jadi sebenarnya berarti bukan rukun yang artinya penyusun di sini berarti. Nah, kalau dikatakan al-ihsanu ruknun wahidun, di mana al-ihsan huwa nafsuhu, gitu. Dia sendiri ya maksudnya di situ, gitu. Nah, maka di sini beliau mengatakan di sini fala yasihu fihi ismur rukn wa inna ma yuradu isbatu haqiqatihi. Maka kurang tepat istilah al-ihsan ruknun wahidun. Pokoknya kata rukun sama kata wahid ini nggak nyambung dia. Paham ya? Kata rukun sama kata wahid ini nggak tepat begitu. Kalaupun ada kata rukun bertemu dengan kata wahid, ya itu maksudnya bukan rukun yang artinya penyusun. Itu artinya dia itu sendiri, hakikatnya. Jadi ketika dikatakan ihsan itu rukunnya satu, yaitu anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Maksudnya anta abudallaha ka'annaka tara dan seterusnya, itulah ihsan itu. Bukan itu penyusun dari ihsan. Bedakan antara sesuatu penyusun sama sesuatu itu sendiri, gitu. Ya, kalau dikatakan rumah sama tiang, bedanya di mana? Rumah itu adalah kumpulan dari rukun-rukun tadi. Ya, kalau tiang itu bagian dari rumah tadi. Itu maksudnya ya. Kalau kita katakan di rumah itu bagian paling pentingnya apa? Pondasi. Ya. Bagian yang paling penting dari rumah itu pondasinya, katakanlah begitu, atau tiangnya. Ya, itu 2 hal utama dalam rumah. Ya. Padahal ada penyusun-penyusun yang lain, tapi yang paling penting dari rumah itu adalah pondasinya, yang pasti ada pada setiap rumah. Maka ketika Anda mengatakan rumah adalah pondasinya, berarti pondasi itu adalah rumah maksudnya. Ingat ya? Kalau Anda katakan rukun rumah itu hanya satu, yaitu pondasinya, ya maksudnya bukan rukun penyusun di situ, tapi ya pondasi itulah sendiri adalah rumah. Karena tanpa pondasi dia akan tidak mungkin ada. Ma la yatimu bihi syai' illa syai' fa huwa syai'. Ya, mungkin bisa kita katakan seperti itu. Ya, karena tanpa adanya pondasi itu nggak akan ada yang namanya rumah. Wal adillatu ala martabatil ihsan allati awradahal musannifu naw'an. Dan dalil, kita masuk ke dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab yang menunjukkan bahwasanya ihsan ya, itu adalah bagian dari rukun atau tahapan dalam beragama. Beliau membawakan 2 dalil di situ, 2 kelompok dalil. Kelompok yang pertama adillatul Quran, dalil dari Quran, adillatus, dan kelompok yang kedua adillatus sunnah. Kan ada beberapa ayat yang kita baca di pertemuan kemarin ya, di matannya itu. Fa amma adillatul Quran, sekarang kita akan membahas dalil-dalil dari Quran. Fa minha ma huwa musarrihun bimadhil muttasif bil ihsan. Ya, di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab di dalam matan ini, ada ayat-ayat yang musarrih. Musarrih artinya apa? Jelas. Terang, jelas, soreh. Pernah dengar kata soreh ya? Jelas ya, terang-terangan ngomong begitu. Ya. Nah, ada kalau apa namanya? Dalam melamar seseorang itu ada namanya lafaz soreh, lafaz kinayah. Lafaz soreh itu untuk mengatakan saya mau melamarmu. Ini lafaz soreh namanya. Ya. Tapi kalau kinayah, untuk mengatakan misalkan saya berharap engkau menjadi ibu bagi anak-anakku. Rumahku akan lebih indah jika ada engkau di dalamnya. Nah, ini lafaz kinayah namanya. Ya, lawan dari kata soreh. Maka maksud dari kata soreh di sini adalah jelas. Ya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di pertemuan sebelumnya itu ada ayat-ayat yang secara terang-terangan memuji orang yang ihsan. Al-muttasif artinya orang yang bersifat dengan sifat ihsan.
muhsin maksudnya. Ya. Bimadhi al-muhsin, begitu ya. Antum bisa tambahkan di situ bimadhi al-muhsin maksudnya. Yaitu 2 ayat. Ya, 2 ayat pertama itu menyebutkan pujian kepada orang yang muhsin, yaitu di surat Al-Baqarah itu. Ya. Fi qaulihi ta'ala wa huwa muhsin. Ini kan pujian kepada orang yang berbuat ihsan. Ya. Ada paketnya. Paket. Jadi di 2 ayat pertama di situ berisi pujian kepada orang-orang yang muhsin, ya, orang-orang yang berbuat ihsan. Perhatikan di sini cerdasnya Syekh Muhammad Al-Wahhab dalam memilih dalil. Ya, beliau kan bawa beberapa ayat di situ, ada 4 ayat di bawah. Ya, 2 ayat pertama beliau pilih yang berisi pujian. Ya, pujian itu kan istilahnya untuk mengiming-imingi orang, gitu ya. Sebelum kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang, kita iming-imingi dulu. Akhi, ayo sholat ke masjid berjamaah, pahalanya begini-begini. Ya, baru kemudian kita sebutkan, ya, bagaimana pengingkaran syariat terhadap orang yang meninggalkan sholat berjamaah, gitu. Jadi kalau pertama kali ngajak orang, yang kita kasih tahu dia apa? Keutamaan dulu kan. Ya, istilahnya kalau antum mau sholat jamaah, dapatnya ini loh. Ya, jangan antum ajak orang sholat jamaah, antum katakan, akhi, nggak sholat jamaah antum. Sholat jamaah itu kalau nggak sholat, Nabi bakar rumah antum nanti. Ya. Nabi dulu mau bakar rumah para sahabat yang nggak sholat jamaah. Gitu. Nah, jangan katakan begitu. Metodenya keliru. Memang itu perlu disampaikan, tapi nanti kalau orang itu sudah mau sholat jamaah, gitu. Tahapannya seperti itu. Ya, analoginya begitu. Dan di sini saya Muhammad Al-Wahhab mengawali dengan iming-iming ini dengan fadilah di sini, ya, dengan pujian di situ, agar kita mau berbuat ihsan. Ya, jadi Allah memuji orang-orang berbuat ihsan. Wa huwa muhsin. Surat An-Nahl juga di ayat yang satu lagi, walladzina hum muhsinun, orang-orang yang muhsin. Ini pujian ini. Wa minha ma huwa musarrihun bimaqamil muraqabah. Ya, kalau tadi yang pertama, ayat yang pertama musarrihun bimadhin, ya. Ayat yang 2 ayat pertama itu terang-terangan Allah memuji, maka ayat yang kedua terang-terangan Allah menyebutkan, ya, maqamil muraqabah, ya, kedudukan orang-orang yang muraqabah, orang-orang yang punya sifat muraqabah ini. Wadzalika fil ayataini al-akhiratain, itu 2 ayat terakhir. Alladzi yaraka hina taqum. Ya, ini namanya muraqabah. Allah melihat antum ketika antum salat, itu namanya muraqabah. Ya, Allah mengawasi antum, itu namanya muraqabah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, illa kunna alaikum syuhuda. Allah menyaksikan, ya, ketika kita melakukan suatu ibadah. Ketika kita mulai sholat, Allah menyaksikan kita. Ketika kita mulai berzakat, mulai berinfak, bersedekah dan sebagainya, Allah melihat kita. Nah, berarti kalau antum perhatikan baik-baik, coba antum ulang lagi ke pengertian ihsan tadi, anta budallaha ka'annaka tarah. Anta budallah. Ini kaitannya dengan hamba, berarti kan? Anta budallah. Engkau menyembah Allah. Berarti perbuatan kita kepada Allah. Fa'il lam takun tarahu fa'innahu yarak. Yaraka di sini fa'ilnya siapa? Allah. Itu kaitannya dengan Allah. Berarti bagian pertama dari pengertian ihsan itu kaitannya dengan hamba. Bagian yang kedua berkaitan dengan Allah. Paham maksudnya ya? Nah, maka Syekh juga di sini membawakan 4 dalil dan beliau bagi menjadi 2 ini. 2 dalil pertama itu dalil untuk, ya, anta budallaha ka'annaka tarah. 2 dalil selanjutnya dalil untuk fa'il lam takun tarah fa'innahu yarah. Gitu dia. Gitu ya. Ini cerdas sekali, ini bisa memilih dalil seperti ini. Ya. Dan antum bayangkan kitab ini ditulis, ya, enggak melalui proses editing begitu. Keluar begitu saja, langsung tulis sekali duduk sampai habis. Ini menunjukkan pemahaman yang dalam sekali terhadap syariat Islam, terhadap dalil-dalil. Penguasaan Syekh Muhammad Al-Wahhab kepada dalil Al-Quran itu luar biasa berarti. Ya, untuk sampai ke tahapan seperti ini. Kita menulis kitab yang seperti ini misalkan, ya, bertahun-tahun, tiap hari diedit terus. Misalkan hari ini nulis kitabnya, besok diedit, terus diedit selama bertahun-tahun, belum tentu sampai ke tahapan seperti ini. Ya. Dan beliau sekali duduk langsung jadi seperti ini. Ya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat syarah-syarah kitab itu, ya. Dan beliau menulisnya sekali duduk, salah satu usul ini. Min ba'dil asr ilal maghrib. Daripada saat asar sampai maghrib, waktu yang singkat. Sekali duduk selesai. Ya. Nah, ini level para ulama, ya. Nah, jadi
Kalau antum ikhwah ya selama ini melihat kitab salah satu usulnya sebagai kitab yang sederhana, yang biasa saja, nah, belum jauh berarti belajarnya ya. Jadi kitab ini ya, dipuji sama para ulama, dan mereka yang memuji ini adalah yang tahu ya, hakikat dari kitab ini, betapa berharganya kitab. Mungkin bagi kita lah kitab yang biasa saja ya, apa sih kitab yang dasar sekali gitu mikirnya ya. Tidak ikhwah, kitab yang dasar kalau antum lihat dari sudut pandang yang berbeda, antum pusing juga gitu ya. Kitab-kitab yang gampang kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih kompleks, akan antum pusing juga jadinya. Nah itu dia, makanya kitab-kitab yang level rendah dalam bahasa, misalkan kitab-kitab level awal kayak Durusul Lugha, Al-Arabiyyah Baina Yaday, itu kalau dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda ya, antum pasti akan takjub betapa banyak ternyata faedah-faedah yang terlewati dari kitab tersebut gitu. Nah, jadi jangan sampai kita meremehkan satu kitab, apapun kitab itu ya, sedasar apapun satu kitab itu ya, mungkin kita nganggapnya dasar, tapi ya, kita nganggapnya dasar itu karena kemampuan kita untuk menggali faedah itu kurang gitu. Nah, biasa aja. Jadinya kita nganggapnya biasa aja. Sama seperti ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran yang sering kita hafal dibaca oleh imam. Imam baca surat Al-Ikhlas, imam baca surat At-Takatsur misalkan. Biasa aja kita mendengarnya. Kenapa? Ya karena sering dengar gitu. Tapi bagi orang yang paham tafsirnya, paham sebabun nuzulnya, wah bisa menangis mendengar ayat-ayat seperti itu. Karena apa? Karena paham betapa luas, betapa agungnya ayat yang dibaca. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini, yang melihat sesuatu hanya secara sekilas saja, dalami maknanya. Baik. Jadi ini dua kelompok dalil atau 4 ayat dari Al-Quran ya, dikelompokkan menjadi 2 ayat yang musarrihun bimadhin dan musarrihun bimaqamil muraqabah. Ya, 2 ayat ini, 4 ayat ini. Kemudian di ayat yang terakhir tadi, illa kunna alaikum syuhuda istufiduna fi. Tufiduna itu berasal dari kata afadha yufidu. Ya. Afadha yufidu, misalkan di surat Al-Baqarah dikatakan tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Ya, wastaghfirullah. Ya. Jadi afadha yufidu itu artinya mulai melakukan suatu perbuatan dan masuk ke dalam perbuatan itu namanya afadha. Misalkan sekarang ada seorang santri masuk ke masjid ini, dia mengatakan dia masuk kemudian langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah kita katakan afadha fulan ya, tahiyatul masjid. Apa maksudnya? Nah, fulan itu mulai sholat, masuk ke dalam sholat. Nah, itu makna dari afadha yufidu. Jelas ini ya. Afadha yufidu ini diantara kata yang fleksibel sekali. Kalau dikatakan afadha alma, alma artinya air kan? Afadha alma itu artinya mengosongkan air. Ya. Afadhar rijal atau afadhan nas itu artinya datang berbondong-bondong. Maknanya akan banyak sekali. Gitu. Maka perhatikan di sini pemilihan kata yang tepat. Ya. Istufiduna fi artinya isbadatum fil ibadah. Ketika kalian mulai beribadah. Itu maksudnya. Illa kunna alaikum syuhuda istufiduna fi. Allah menyaksikan kalian ketika kalian mulai beribadah. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi syara'tum artinya badatum. Syara'tum ta'maluna fi, ya, artinya badatum ta'maluna fi. Berarti kan di situ ada 2 fiil berderet. Ini kan nggak boleh sebenarnya ya. Syara'tum ta'malun. Nah, tapi syara'a itu boleh dia. Ini namanya af'alus syuru'. Ya, af'alus syuru' itu boleh berderet dia, fiil sama fiil. Ya, syara'a itu namanya af'alus syuru' untuk menunjukkan mulainya suatu perbuatan. Baik. Amma qauluhu ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh fa wajhu dilalatihi 'alal ihsan. Di pertemuan sebelumnya mungkin antum bertanya-tanya. Ketika Syekh membahas tentang ihsan, beliau malah membawakan dalil tentang tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Apa korelasi antara tawakal dengan ihsan? Apa maksudnya ya? Nah, maka jawabannya beliau mengatakan di sini wajhu dilalahnya. Mafhum mana wajhu dilalah? Sisi pendalilannya ya. Kalau antum misalkan mengatakan Mat, sebutkan dalil haramnya zina. Ahmad mengatakan wala taqrabuz zina ya, atau wala ta'tina bi fahishatin mubayyinah. Maka anda tanya kepada Mat, kenapa bawa dalil ini? Nah, kemudian Ahmad menjawab, saya bawa dalil ini
Karena dikatakan la taqrabu az-zina, di sini konteks kalimatnya adalah larangan. Ya, larangan berarti pengharaman, berarti zina adalah suatu yang haram. Ucapan Ahmad tadi itu namanya wajhud dilalah namanya. Paham ya? Alasan kenapa antum pakai dalil itu gitu. Ya. Kan dalilnya ada banyak dalil yang lain. Kenapa Ahmad milih dalil tersebut? Dalil wala taqrabuz zina. Nah, ini namanya wajhud dilalah. Proses pengambilan dalil itu namanya istidlal. Ya. Jadi Ahmad mikir ayat apa yang tepat ya untuk dalil ini. Nah, ini namanya istidlal. Ketemu cocok dalilnya. Ya. Alasannya kenapa milih dalil ini? Itu namanya wajhud dilalah. Paham ya? Baik. Nah, jadi apa wajhud dilalahnya? Kenapa Syekh menggunakan ayat tentang tawakal untuk menjelaskan tentang ihsan? Ya. Fi madhit tawakkulil mustamili ala tafwidil amri ilallah. Ya, wala yakunul abdu mufawwidan amrahu ilallahi illa ma'a ibadatihi ala maqamil musyahadah awil muraqabah wa hadhihi hiya haqiqatul ihsan. Perhatikan baik-baik di sini. Kenapa beliau bawakan dalil tawakal untuk menunjukkan ihsan? Ya, karena orang yang bertawakal itu adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan orang tidak akan mampu menyerahkan urusannya kepada Allah kecuali kalau dia punya perasaan muraqabah ketika beribadah. Perhatikan di sini. Antum gak mungkin menyerahkan urusan antum kepada Allah kalau antum tidak meyakini keberadaan Allah, tidak meyakini Allah itu muraqabah antum. Paham maksudnya? Ya. Nah, gak mungkin antum mau menyerahkan urusan antum kepada sesuatu yang antum belum ketahui begitu. Misalkan anak mau pergi safar, anak mau titipkan harta anak kepada orang yang belum jelas, ada orang asing misalkan, mungkin nggak anda titipkan harta anda kepada orang asing tersebut? Nggak mungkin. Kenapa? Karena ya, untuk bisa mempercayai orang dengan suatu amanah itu harus orangnya adalah orang yang jelas. Mafhum di sini ya? Maka untuk mampu menyerahkan urusan kepada Allah, kita harus punya musyahadah, punya muraqabah, perasaan diawasi oleh Allah, perasaan bahwasanya Allah mengawasi kita. Kita tahu Allah mengawasi kita, makanya kita serahkan urusan kepadanya. Itu maksudnya. Inilah dia hakikat ihsan. Ya, antum akan menyerahkan urusan kepada Allah ya kalau antum ya punya perasaan muraqabah. Muraqabah itulah ihsan itu. Anta budallah ka'annaka tarah. Nah, itu muraqabah. Gitu ya. Nah, ini sisi pendalilan yang cerdas sekali ini. Ya. Kira antum kalau baca sendiri tanpa penjelasan Syekh Utsaimin bingung di sini. Ya. Ya, kenapa kok dalil tawakal digunakan dalil ihsan? Tawakal sama ihsan itu dua hal yang berbeda. Apa hubungan tawakal sama ihsan? Ya, wajhud dilalahnya cerdas sekali di sini. Kalau antum baca baik-baik ini cerdas sekali sisi pendalilannya. Dan Syekh Muhammad bin Wahab tidak menyebutkan kan sisi pendalilannya. Beliau hanya membawakan begitu saja. Ditinggalkan kita untuk mensyarah sendiri, begitu maksudnya. Nah, itulah kenapa para ulama memuji kitab ini. Ya, karena cerdas sekali dalam pemilihan dalil. Baik. Wa amma adillatus sunnah fa ya haditsun wahid. Kalau dalil yang dibawa ada 4, dalil Al-Qur'an ada 4 ya. Kemudian ditambahkan dalil tawakal 1, berarti total ayatnya ada 5. Nah, dalil dari sunnah sekarang. Dalil dari sunnah hanya 1 saja, yaitu hadis Jibril. Ya, dan di situ pun hadisnya adalah hadis yang sharih ya. Terang-terangan di situ mengatakan bahwasanya ihsan itu anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Fi qissati maji'i Jibril alaihissalam. Nah, di dalam hadis Jibril ini kan ada kisah tentang kedatangan Jibril kepada Nabi SAW dan bertanya tentang haqa'iqid din, tentang hakikat-hakikat agama. Wa huwa haditsun azimun. Ini hadis yang mulia, sangat mulia sekali ya. Mukharrajun fil musnadis sahih ya, ditakhrij ya, disebutkan ada di dalam kitab Musnadis Sahih li Muslim, di dalam kitab Musnad Sahih ya, Imam Muslim min hadisi Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini hanya ada dalam Sahih Muslim ya, rawahu Muslim ya. Akan disebutkan di sini Al Musnadis Sahih li Muslim min hadisi Umar radhiyallahu anhu. Dzakara fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam maratibad din. Di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tingkatan-tingkatan agama, al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Summa sammahunna sallallahu alaihi wasallam dinan biqaulihi fi akhirih yu'allimukum amra dinikum. Di ujung hadis ketika Nabi bertanya kepada Umar 3 hari kemudian, Umar, tahu nggak siapa yang datang kemarin? Umar menjawab nggak tahu. Yang datang kemarin adalah Jibril ya, mengajarkan kepada kalian urusan agama.
Apa yang diajarkan oleh Jibril di pertemuan sebelumnya? Pengertian Islam, iman, dan ihsan. Oh, berarti kalau kita mempelajari tentang Islam, iman, dan ihsan, berarti kita sedang mempelajari din. Paham maksudnya ya? Nah, karena Nabi sendiri menamakan Islam, iman, sama ihsan itu sebagai bagian dari ad-din. Ya. Fafihi bayanu maratibid din. Berarti ini jelas dalil atas ya, tingkatan-tingkatan agama. Bahunnas salasul madhkurat. Itulah 3 yang kita sebutkan, al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Walabdu amro laysa fi Muslim wala inda ghairihi min ashabil kutubis sittah siwa an-Nasa'i falabduhu fi Muslim yu'allimukum dinakum. Ya. Dan kata amro ini ziyadah, ini tambahan. Ya. Tidak ada dalam riwayat Muslim, kalau antum buka ya kitab Sahih Muslim, tidak ada kata yu'allimukum amro, itu enggak ada. Amro dinakum. Ya, amro dinikum, enggak ada kata amro. Ya. Dan di dalam kitab-kitab yang lain juga tidak disebutkan. Dalam Sunan Ibnu Majah, ya, kemudian sunan-sunan yang lain, Nabi Daud dan seterusnya, tidak disebutkan kata amro itu, kecuali di dalam Sunan An-Nasa'i saja. Ya. Falabduhu fi Muslim yu'allimukum dinakum. Dalam Sahih Muslim dikatakan yu'allimukum dinakum. Ya. Tambahan amro ini hanya ada dalam riwayat An-Nasa'i. Lantas kenapa dipilih riwayat An-Nasa'i padahal dia sendirian? Ya. Jadi kaidahnya ikhwah, ya, kita tambahkan ya sesuatu, kita pilih riwayat yang ada tambahannya daripada yang tidak ada tambahannya. Kenapa? Ya, untuk memperjelas hadis tersebut. Ya. Nah, jadi silahkan untuk menghafalkan hadis yang tanpa tambahan, ya. Tapi lebih afdol kalau untuk menghafalkan yang ada tambahannya. Kenapa? Ya, karena makna hadisnya akan menjadi lebih jelas, lebih sharih. Tambahannya dari mana? Ya, perbedaan riwayat. Ya, perbedaan riwayat. Ya, baik. Misalkan Anda katakan kepada Zul besok libur. Ya, Anda katakan kepada Ahmad di kesempatan lainnya, ya, Ahmad besok kita nggak masuk. Dan Anda katakan kepada Ajay, Ajay besok ya kita nggak ada pelajaran. Intinya sama semua kan? Tapi lafaznya berbeda-beda. Kepada Zul misalkan Anda tambahkan, Zul besok kita libur ya karena Anda mau safar, ada tambahan karena Anda mau safar. Ya. Maka apakah tambahan ini ya merusak makna riwayat ini dengar Ahmad sama Ajay? Enggak kan? Enggak merusak. Dia hanya menambah makna, memperjelas alasan kenapa besok itu libur. Ini namanya az-ziyadah. Atau dalam masalah kitab Sahihain ini disebut dengan at-ta'liq. Ya, Ta'liqul Bukhari, Ta'liqul Muslim. Ya, pernah dengar kitab kitab mu'allaq, hadis mu'allaq. Nah, itu dalam masalah mustalah hadis. Baik. Wa khatamal musannifu bihadzal hadithi ziyadatan ala ma qasadahu min kaunihi dalilan 'alal ihsan listimalihi 'ala jami'il masail al-mutaqaddimah min maratibid din al-muta'alliqah bi ma'rifatihi. Lantas kenapa Syekh Muhammad Ibn Wahab menyebutkan hadis Jibril itu semuanya? Padahal kita lagi bahas apa tentang sekarang di sini? Ihsan. Lantas kenapa disebutkan semua hadisnya lengkap? Kenapa nggak potongannya doang? Ya. Karena ya hadis ini ya, mencakup ya semuanya, dijadikan sebagai penutup oleh Syekh di sini. Jadi seolah-olah Syekh ingin mengatakan kepada kita, pembahasan tentang tingkatan agama kan kemarin-kemarin kita bahas ya di awal-awal. Ya sekarang kita sudah sampai di akhir ini. Ya, sampai di akhir Syekh ingin memberikan kita ringkasan dari apa yang kita bahas di awal itu. Ringkasannya itu dari dalam hadis Jibril ini. Ini cerdas apa tidak ini? Ya kan? Beliau nggak menggunakan ringkasan dengan kata-kata beliau. Dibawakan dalil sekaligus untuk dalil ihsan yang sedang dibahas. Jadi ya sekali mendayung 2 pulau terlampaui lah istilahnya di sini ya. Dia menjadikan dalil ini sebagai penjelasan untuk ihsan, juga sebagai ringkasan untuk pembahasan-pembahasan dari awal kemarin ketika kita membahas tentang Ma'rifatud Dinil Islam bil Adillah. Ma'rifatud Dinil Islam bil Adillah kan udah berapa halaman sebelumnya kita bahas jauh ya. Jadi seolah-olah beliau ingin mengatakan kepada kita, ingat kita lagi bahas apa. Ini ringkasannya dalam hadis Jibril ini. Makanya beliau nggak potong hadis Jibril ini. Padahal kan hadis Jibril ini panjang sekali. Ya, beliau hanya ambil semuanya, tidak dipotong ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya penting masalah ini. Ya.
Listimalihi ala jamil al-masail al-mutaqaddimah, karena hadis ini mencakup semua permasalahan yang sudah lewat dari maratibiddin yang berkaitan dengan ma'rifah. Maksudnya apa? Maratibiddin yang wajib kita ketahui. Ya kan? Kita katakan pondasi kedua dalam beragama itu ma'rifatuddin, kan? Mengenal agama. Nah, dalam rangka mengenal agama ini kita harus mengenal 3 tingkatannya. Antum tidak dikatakan mengenal agama kalau nggak paham 3 tingkatan ini, gitu maksudnya. Dan 3 tingkatan ini semuanya ada dalam hadis Jibril. Berarti bahasa gampangnya antum dikatakan tidak paham agama kalau nggak paham hadis Jibril. Gitu aja. Itu kesimpulannya ya. Jadi kalau antum mau paham apa itu agama Islam, pahami hadis Jibril. Gitu. Misalkan ada orang Nasrani mau masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ya, dia mengatakan, Islam ini banyak sekali syariat-syariat aturan-aturannya. Saya harus mulai dari mana? Atau ada nggak satu hadis yang mencakup seluruh ajaran Islam? Sampaikan hadis Jibril. Katakan kepada dia, pelajari hadis ini, cari rujukan. Nah, kalau dia sudah paham itu, dia sudah memahami hadis-hadis yang lain berarti. Ya, itulah agama. Ya, hadis Jibril itulah agama itu sendiri. Karena Nabi sendiri mengatakan di akhir hadis, yu'allimukum dinakum atau amro dinikum. Baik. Ini dia pembahasan akhir dari al-aslu tsani, ini pondasi yang kedua. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di pondasi yang terakhir, yaitu pondasi yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.